Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Shalom, sahabat gereja YouTube. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu? Luar biasa. Nah saudaraku para pecinta, gereja YouTube pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan kita yang akan kita lakukan di Jawa Barat. Bapak Ibu tolong bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggu dengan ikatan agama, karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati demi agama. Ya, rela mati demi agama, melakukan segala hal demi agama, menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu lebih bahaya daripada yang mabuk politik saudaraku. Mari kita terus suarakan. Hari ini kita coba mereaksi video dari saudara kita ini, wartawan Injil, yang menurut saya sendiri pantas untuk dibagikan. Video yang dibuat wartawan Injil ini sangat-sangat membuat kita wawasan terbuka ya. Berharap orang sembarang menonton video yang dibuat wartawan Injil ini, dengan judul Islam itu teroris soal Israel-Palestina, yang gak paham diam aja, gak usah ikut campur, ya dua tanda seru. Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. What is the problem with our leaders, our books, our imams, and our religion? Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Prophet Muhammad. Why haven't all of these books and teachings led us to science and technology and medicine? We're stuck debating which sect is correct, which interpretation is correct, who is the kafir and who is the real Muslim.
How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. Umat muslim itu sekarang terpuruk dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apapun mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana dan sebagainya, dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar, misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar, diajak pada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, maka mereka akan mengatakan, apa kamu gak tahu itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan gitu. Nah, ketika saya harus memperingatkan mereka supaya jangan seperti itu, maka saya akan dituduh kafir, saya akan dituduh membela orang-orang non-Islam, saya akan dituduh membela orang-orang yang menjadi musuh Islam dan lain sebagainya. Jadi daripada mereka introspeksi kemudian ayo kita memperbaiki diri agar mereka menjadi lebih baik dan sebagainya, mereka menolak itu semua. Mereka akan mengatakan bahwa kamu nggak tahu ya generasi sebelum kita itu gini. Ya dunia itu kan berputar, generasi kita yang dulu seperti ini ya kita sekarang gini ya, yang sabar aja, yang wajar aja. Jadi mereka itu gak mau bergerak, gak mau memperbaiki diri, gak mau apapun, tetapi mereka kemudian menggantungkan seluruh kehormatan mereka itu ada di atasnya, di generasi yang sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai generasi terburuk. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, itu laula daf'allahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. banyak bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyak bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Jolong, minum lagi, Beb. Mana bajunya jolong, minum, Beb. Baju minum banyak. Minum, Beb. Minum bujuran lah. Ya, sini, Beb. Makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakkannya di kampung, letakkannya. Berapa? Berapa? Berapa, Bang? Jolong. Nah, 2.000 modalnya. Minum lagi, Beb. Kampung perut Habib pendahulu sana. Berapa, Bu? Hah? Jolong, Beb, minum. Ambil jolong istirahat terus. Jolong, minum berkat. Minum, Beb. Bekas Habib Muhammad. Banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas Habib, mudahan berkah. Anak ini soleh, amin. Berapa? Berapa? Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu,
untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Lihat baik-baik. Di surga itu, ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga, namanya Wildanun Mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Ustaz, sholat neraka tuh panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Tulis. Nama neraka itu ada dua nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma dua pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin. Supaya merasakan, ini orang musim dingin ini pakai lapisan-lapisan baju. Musim panas cari pendingin. Kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka nggak ada AC. Ya, saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya. Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau benar menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira?
sesat lagi menyesatkan. Mereka tadi ulama kondang semua ya, tapi mereka ternyata bukan ahli makrifat. Dia bukan ahli praktek. Gampangnya menyaksikan atau bersaksi, kalau ada pertanyaan, apa yang kau saksikan? Itu loh, ya gak? Kau menyanyi atau bernyanyi, kalau ditanya, nyanyi lagu apa? Bisa jawab. Kau memasak, ditanya, masakan apa? Bisa jawab. Loh, kau berjoget, ditanya, joget apa itu? Bisa jawab. Kau bersaksi, menyaksikan, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Orang lain bisa jawab. Orang lain loh. Jawabnya kok dengan teori. Kegilaan apa lagi ini ya? Inilah ya, yang Islam gak maju-maju. Kalau dipisahkan ya Islam dengan tarikatnya, tarikat dianggap bid'ah ya, maka orang gak tahu lagi cara praktek agama ini, cuma sebatas teori. Lah kalau sudah begitu, semua kepala punya keyakinan sendiri-sendiri, diadu, nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun nggak pernah ada selesainya. Jelas? Si A berkeyakinan sono, si B sono, si C sono, sudah. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali di sesi-sesi sering firman berikutnya. Tuhan memberkati menyertai kita semua dan terima kasih sebagai saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga memberkati dan rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau teks berjalan. Tuhan memberkati menyertai kita semua. Saudara gereja YouTube suka dengan video ini? Cukup dengan komen tulis di kolom komentar. Tulisakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Shalom, saya Abdullah. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. God bless you. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.